Shalom Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini yaitu ada di dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan untuk kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu meneliti surat Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani ketika itu, ada beberapa hal yang betul-betul digarisbawahi oleh Rasul Paulus, yaitu tentang posisi dari Kristus ya. Jadi Rasul Paulus menerangkan tentang posisi Kristus Yesus. Posisi itu konotasinya adalah sebuah kedudukan. Ya, kedudukan itu bisa strategis atau sebaliknya. Jadi posisi itu bisa terhormat, ya, bisa rendah, bisa tinggi. Posisi tidak hanya menyatakan tempat, tetapi sekaligus menerangkan situasi tempat tersebut. Misalnya kita melihat bahwa Kristus lebih mulia dari nabi ya. Ini menjelaskan bahwa Kristus lebih mulia dari nabi-nabi. Kristus lebih mulia daripada malaikat, daripada Musa, Yosua, bahkan Harun. Ini bisa kita lihat di kitab Perjanjian Lama. Mengapa saya katakan ini? Karena memang kita harus tahu di dalam perjanjian-perjanjian lama kita melihat pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh nabi-nabi, yang dilakukan oleh para malaikat, yang mereka begitu dekat dengan Tuhan ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Jadi ketika imam-imam besar ini, para malaikat melakukan pekerjaan besar yang Tuhan suruh kepada mereka itu, mereka berhasil melakukannya ya. Jadi ketika mereka memiliki iman kepada Tuhan, pengharapan yang begitu besar kepada Tuhan, mereka mampu menjalani, mampu melewati apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan sudah punya visi terhadap umat manusia dilakukan gitu. Bapak Ibu, saya mau melihat bagaimana situasi ketika Abraham dipanggil lalu disuruh untuk pergi ke sebuah negeri yang dia sama sekali tidak tahu, tidak kenal gitu. Tetapi oleh iman dia pergi loh, ya. Dia pergi, bahkan tentu kita tahu dia memiliki pergumulan-pergumulan untuk secara logika ya, untuk dia pergi ke sana. Lalu kita lihat juga ketika dicobai untuk mempersembahkan anaknya yang dia sudah tunggu begitu lama, tapi dia patuh dan taat gitu. Sama seperti Nuh juga ketika Allah mempersiapkan, Allah menyuruh mempersiapkan Nuh untuk mempersiapkan bahtera. Oke, Nuh ikut aja, walaupun mungkin situasi saat itu panas gitu ya. Dia di atas gunung, dia harus mempersiapkan bahtera. Tetapi demi apa? Demi pengharapannya, imannya kepada Allah yang dia percayai. Tetapi di dalam perjanjian baru Rasul Paulus menjelaskan bahwa dibanding nabi-nabi ini kita Kristus itu lebih tinggi. Nah, bagaimana di zaman sekarang ini ketika Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus itu lebih tinggi, yaitu bahwa untuk mencapai pengharapan, terkadang kita secara pribadi kita sering merasa lemah, merasa sendiri, merasa kalah oleh beratnya tantangan. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita memiliki tantangan-tantangan yang begitu besar dalam kehidupan kita di saat pandemi yang sangat melelahkan dan sudah sangat lama ya. Kita tadinya berharap udah selesai, akan selesai. Begitu banyaknya harapan untuk segera lepas dari pandemi ini. Tetapi kita juga harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Banyak tantangan-tantangan kita hadapi, mungkin tantangan terhadap keluarga, terhadap orang tua, mungkin terhadap pekerjaan kita, bisa jadi kita juga sedang bergumul untuk gereja yang harus tegak gitu ya, memberitakan kabar baik, dan
ini dipersiapkan oleh orang-orang gitu ya. Nah, bagaimana untuk mencapai itu ketika kita begitu susah, begitu berat mengalahkan ego kita sendiri untuk benar gak iman kita ini gitu, pengharapan kita ini ya. Saya percaya bahwa tantangan-tantangan anak Allah untuk mencapai pengharapan sesuai dengan iman, maka diperlukan sebuah kerjasama. Ini firman Tuhan yang sangat baik yang di ayatnya yang kedua, yang 24 tadi. Jadi marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kita merasa sendiri nih ya, kita nggak mampu gitu. Tapi dengan komunitas kita, dengan jemaat Allah, kita bersama-sama mempersiapkan pekerjaan yang lebih besar sesuai dengan harapan kita, iman kita kepada Kristus Yesus, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan harapkan, yang sudah Tuhan taruh di dalam visi hati kita ini, itu akan dapat kita selesaikan. Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Mazmur 15 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi pengharapan orang Kristen, pengharapan anak-anak Allah adalah bahwa Kristus memberitahukan jalan kehidupan. Ya, karena di hadapan Allah, di hadapan di jalannya itu ada sukacita berlimpah-limpah, lalu ada nikmat senantiasa. Saya berdoa untuk kita melalui Roh Kudus, Tuhan akan menaruh hikmat yang lebih tinggi sehingga kita tahu, kita teguh, kita meyakini iman kita sehingga kita sampai pada pengharapan kita kepada Kristus Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita.